أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أنا أول barusan pas 9. Kalau pembatas ini kan pas 9. Pembatas kalau enggak 80. Oh iya, sampun ya. Iya, sudah sampun tuh karena ngomong filmnya anak dulu. 70, 71, 72 ya. Oh, kita sampun dulu, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma kharaja Syam'un. Iku. Minas sijni faja'ala yu'ashiru hasyiyatal maliki. Yu'ashiru hasyiyatal maliki. Hatta anisu bihi. Farafa'u khabarahu ilal malik fada'ahu wa radiya isyratahu. Iki Samun orang yang ketiga. Datang orang pertama dakwah belum diterima. Allah. Tuma kharaja maka nuli metu sapa Syam'un. Minas sijni saking penjara. Saking bui. Di bahasa Jawa mana nih kita apa? Pakunjaran. Penjara pakunjaran. Faja'ala mangka tumandang sapa Syam'un yu'ashir iku asli sih yang mergauli sembawu apa ngerawungi mergauli sapa Syam'un hasyiatal maliki ing pelayane raja hatta anisu sehingga pada seneng pada betah anisu sapa hasyiatal malik bihi kelawan Syam'un. Farafa'u maka pada ngelaporakan sapa pelayane raja khabarahu ing ceritane Syam'un ilal maliki maring raja. Fada'a maka ngundang sapa malik hu ing Syam'un. Wa radiyalan ridho sapa malik asysyratahu ing tindak lakune atau pergaulane Syam'un. Wa anisalan seneng sapa malik bihi kelawan Syam'un. Wa akrama lan muliakan sapa malik hu ing Syam'un. Sumakala maka nuli ngucap sapa Syam'un lahu maring malik atau qala ngendika sapa Syam'un lahu maring malik. Dzata yaumin ing dalam siji dina. Ayyuhal malik balagani annaka habasta fi sijnin rajulain. Balagat tumak ayyuhal malik duh raja. Wahai raja, balagani tumakani ing ingsun annaka satuhune panjenengan iku habasta. Nawan panjenengan fisijni dalam bui rajulaini ing wong lanang loro. Jadi memang Sampun datang untuk menolong dua orang ini. Pasien dua orang ini datang duluan, tidak diterima malah dipenjara. Sampun datang pengen mementahkan. Fadarabat mangka mentung tegasing hukum panjenengan huma ing rajulain. Hina da'awa dalam nalikan yang ngajak sapa rajulain ka ing panjenengan ila ghairi dinika maring liyane agamane panjenengan. Ini kan semuanya utusan Nabi Isa. Dakwah. Ya.
Berarti Yasin. Tafsir Yasin ini. Fahal kallamtahuma maka anatahu ngendika panjenengan huma ing rajulain. Sebenarnya panjenengan sampun mireng secara langsung maupun dereng wong lanang kang disampeyan tawan. Wahal sami talan anatahu ngrungu panjenengan qaulahuma ing ucapane rajulain. Mendengar langsung atau belum? Ya wong lanang loro kang wis ditawan ku ngajak-ngajak pindah agama. Faqal maliku la, maka ngendika sapa al maliku raja ora. Faqad hala baini wa baina dzalikuma ghadabi. Maka teman-teman ngalang-alangi dalam antara ingsun dan di dalam antara wong loro niku ghadabi murka ingsun. Pancen nyewot atau ngabuk iku nutupi keadaan. Nutupi keadaan. Jadi lamun tahapane nasihat durung nyewot masih bisa stabil, tapi lamun nyewot wis teka itu sudah lebih banyak nafsu. Qala Sam'un ngendika sapa matur sapa Sam'un. Fa in ra'aita maslahatan, maka lamun ningali panjenengan ing maslahat ad'uhuma ngundang ingsun huma ing rajulain hatta nattali'a sehingga ningali kita alama ing atase barang indahuma ing sandinge rajulain. Kalau boleh, saya panggil lagi dua orang tadi sehingga kita betul-betul mengetahui apa sebenarnya yang disampaikan oleh dua orang tersebut. Tapi ya jaluk mungkinnya setelah diterima, mana pengen ngajak-ngajak ya diterima beding gitu. Ya, bisa terima ngajak. Jadi awor beding ya. Mereka yang pertama ku bahasa. Asal bahasa wis nyambung langsung ya. Sampai yang tekan Madura aja ngomong Madura, wah sate 50%. Kan gitu. Ya. Senajan wong barat ya. Jelas-jelas belum bisa ngomong Indonesia. Padu ngomong apa kabar Gus? Langsung kayak kita dua apa guys jaluk los. Ya. Itu bahasa ya itu diantaranya bahasa atau pakaian atau apa terus pokoknya bagaimana diterima tetapi ya aja melanggar aturan agama tuh ya kalau didawe wong mau fokus waduh main mau fokus ini saya habis ngatur tetap koridor sih ada batasannya cuma selain itu silahkan selama tidak seperti pakaian kalau enggak ya jangan bawa gamis dulu sih ini baru durung dakwah sih dong itu sih ya. Jadi selama pokoknya silahkan yang penting maksudnya bukan kita justru terbawa tapi ya bagaimana supaya sementara diterima begitu aja lagi sampun ya semuanya pergaulan baik ngomong baik sopan diterima lewat teras dulu pelayan menyampaikan kepada raja ada orang ya baik raja memanggilnya cocok juga raja bisa terima tuh diolo gitu lalu ngolo ya diterima di jadi apa yang dilakukan jadi mungkin si modus ya modus beding tapi dalam rangka meraih kebaikan bukan urusan pribadi sih ada iya paru itu pokoknya dakwah itu teori harus fa'in ra'aita maslahatan ad'uhuma hatta nattali' ala ma 'indahuma. Barangkali kita bisa melihat kebaikan, makanya kita panggil. Bagaimana kalau kita panggil lagi dua orang tadi
sehingga betul-betul kita melihat memang ada kesalahan. Fa'ata bihimal malik, maka nekaakan bihima kelawan rajulaini sapa al maliku raja. Akhirnya raja memanggil dua orang. Faqala lahuma Syam'un, maka ngendika lahuma maring wong lanang mau sapa Syam'un. Man arsalakuma ila huna, siapa yang mengutusmu datang ke sini? Qala wong loro mau jawabi Allah alladzi khalaqa kulla syai'. Kang utus kula mriki niku Gusti Allah, zat kang menciptakan segala sesuatu. Walaysa lahu syarikun, dan orangana lahu kadue Allah syarikun sekutu, yang mengutus Allah. Tsumma qala, maka nuli ngendika sapa Syam'un, sifalana sifatah. Oh, dipancing gitu. Ya, padahal si kenal ya, Syam'un gitu. Oh. Ya, tapi ya disetting tuh ada kenal gitu namanya. Jadi untuk betul-betul dakwahnya orang tadi disampaikan kepada raja, dakwahnya tauhid, dipancing. Sifati sira loro lana maring kita sifatahu ing sifatnya Allah. Jadi ada belum. Coba terangkan kepada kami siapa itu Allah. Faqala, maka matur sapa wong loro mau, innahu yaf'alu ma yasha. Satuhune Gusti Allah niku ngelakoni punapa ingkang dikersakaken ning Gusti Allah. Dia adalah zat yang akan melakukan apa yang dia kehendaki. Ya. Allah akan melakukan apa yang Allah kehendaki, dan segala apa yang ada itu semuanya pasti kehendak Allah. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Dan ketahuilah segala sesuatu yang terjadi pasti kehendak Allah. Ya. Pasti kabeh. Baik yang diharapkan ning kita atau kamu diharapkan ning kita. Kalau memang terjadi, pasti itu kesannya Gusti. Karena wong Islam tidak ada putus asa. Apa sih putus asa? Mendapatkan sesuatu di luar harapan. Ya, mendapatkan sesuatu di luar harapan, akhirnya timbul putus asa. Pengennya nilainya 8, terus belajar ini itu mau dia 6. Mengharapkan sesuatu, mendapatkan sesuatu di luar harapan, di situ timbul putus asa dalam segala hal. Nah, orang Islam tidak ada. Kenapa? Karena meyakini apa yang terjadi pasti, bukan yang kita harapkan, tapi yang Allah harap itu yang pasti terjadi. Ya, jadi ibarat kata orang Islam beli pati nonggoni hasil, tetapi maksimal usaha. Di dalam berusaha maksimal, tetapi hasil tidak ditunggu, tidak diteliti. Sebab apa? Sebab meyakini hasilnya apapun bukan dari harapan kita, pasti sesuai kehendak Allah. Sudah bekerja, makanya barang wis selesai. Hasilnya pribadi ya pasti bukan yang kita harapkan, tapi yang dikehendaki. Tidak putus asa urusan. Karena pasrah itu setelah bekerja, bukan sebelum bekerja. Ya, kempong durung menggawe oleh pasrah. Gusti Allah nekakan segaya pasti mah beliau wis kono mah. Ya wis. Jadi gimana? Ya begitu dekat kesan Gusti Allah begitu kayak ada geleneng. Ya pasrah itu setelah berusaha. Pasrah wong Islam itu setelah berusaha. Usaha tapi pasrah. Apa artinya pasrah? Apapun hasilnya dilepaskan, diserahkan di kersane Gusti. Apapun hasilnya. Sesuai harapan, alhamdulillah. Tidak sesuai harapan, katakanlah ini yang terbaik. Karena belum tentu yang kita harapkan itu terbaik untuk kita. Ya. Kayak ini urip sedengah, barang anu ngarep-ngarep sugi, punya harapan sugi. Belum tentu sugi itu bakal menjadi baik untuk kita. Belum tentu.
Oleh karena itu ketika kita punya harapan diberi oleh Allah, alhamdulillah. Seakan-akan tidak diberi, maka ya beribadah saja alhamdulillah. Karena apa? Karena yang seperti inilah yang hakikatnya terbaik untuk kita. Jadi demikian. Ada ungkapan semoga kita duwe karep Gusti Allah ya, duwe karep. Tetapi apa yang terjadi hanya yang dikersakaken Gusti yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Lan hukumi Allah ning perkara ingkang dikersakaken Allah. Tumakala Sam'un maka nuli takon sapa Sam'un. Wa ma ayatukum malan utawi apa tanda-tandane apa ayat sira? Apa buktinya bagi kalian bahwa Allah itu esa, la syarika lahu. Qala dijawab, ma yatamannahu al-malik. Faqala ma barang. Yatamanna kang ngarep-ngarep atau ngerasaaken hu ing ma sapa al-maliku raja. Fa amara maka perintah sapa al-maliku raja hatta ja'u sehingga nekani sapa wong telu mau bihulamin makmusin kelawan bocah kang picek. Makmusil ain kang picek mata. Ya, bukan picek rata wae. Wa maudhi'u ainaihi kal jabha. Utawi panggonan mata lorone kal jabha kajene batu. Ditegakaken bocah lakamatae. Ngono. Ya, lakamatae. Famazala yadwani. Ini ditantang oleh raja. Sebagai bukti utusan Gusti Allah. Ditantang. Apa? Ditegakaken bocah lakamatae. Famazala yad'uwani rabbahuma, maka ora lingsir-lingsir donga sapa wong lanang mau rabbahuma ing pangerane rajulain. Hatta syaqqa sehingga belah mau diul basar panggonane mata. Ya. Sehingga terbelah tempatnya mata. Kan rata lah mata ya. Donga belah. Fa qadha maka ngalap sapa rajulaini bunduk kota ini ing rong gelintir minatin saking empuk. Aduh, kanggo gawe bola mata. Dicukur sing apa? Empuk. Kayak gawe bakso. Fa doa maka nyalahakan sama rajulai ini huma ing bunduk kota ini. Fi hadaqataihi ing dalam kelopak mata lorone bulan dianjingaken. Wis sering rumah. Bacaan mukjizat zaman Nabi Isa itu apa? Pengobatan ya. Ya, pengobatan. Tip. Mulane wong Cina banyak ahli apa? Pengobatan herbal. Ya, banyak memang Nabi Isa itu mukjizatnya kedokteran. Cuma yang umumnya ahli apa kedokteran, dokter-dokter dengan terapi biasa Nabi Isa langsung main pusat. Yang kritis bisa sehat lagi Nabi Isa kang mati urip maneh. Jadi melebihi apa umumnya arane mukjizat. Lah ini santri Nabi Isa. Santri Nabi Isa. Ya bisa. Fasara muqlataini maka dadi apa bunduk kota ini muqlataini bola mata lo. Yubsiru bihima kang deleng sapa gulam bihima kelawan muqlatain. Deleng. Fata'ajjabal malik maka dadi heran sapa raja. Faqala Sam'un maka matur sapa Sam'un lil malik maring raja. In sa'ata min alihatika lamun je panjenengan nyuwun min alihatika saking pangerane panjenengan. Hatta tasna sehingga agawe sapa pangerane sira atau pangerane panjenengan son'an ing pegawean mitlah hada ing sepadane iki. Oh, kan gitu aja dibalik. Coba raja lamun panjenengan bisa nyuwuning pangerane panjenengan ku nyembelih kan berhala. Coba raja jaluk nih
pangerannya raja gawe mukono. Iya. Misal hada fa yaqulu laka syaraf. Maka ana laka kadwe panjenengan asraf kemuliaan. Wali alihatik lan kadwe pangerannya panjenengan. Niscaya raja akan mendapat kemuliaan dan juga pangerannya raja. Ya ini dibalik langsung, jadi diplomasi yang menjatuhkan. Faqala al-Malik, maka ngendika sapa Malik, ya Sam'un, he Sam'un, laisa li anka sir maktub. Tidak ada di antaraku dengan kamu sirrun rahasia maktub yang tersembunyi. He Sam'un, supaya beuru kan. Pengarangnya kan udah bisa apa ya waduh gitu. Tahu nasi bisik-bisik. Ada kayak beuru. Waduh masa bisa sih. Oh ya, jadi Sam'unnya udah ngobrol sebelumnya ya. Sirrun maktub udah rahasia. Berarti ngomong kan ada bisik-bisik sih. Kayak beli berubah. Kan waduh. Ya memang gitu lah pokoknya. Urusan pengarang tuh hidayah ya. Jadi lamun laka hidayah tuh sepira pinternya ya mentok. Coba yang nyembah berhala itu kan profesor doktor kok. Ya. Artinya tidak butuh pemikiran yang jauh bahwa ini tuh bukan pengen. Ya waduh. Bah. Cuma ini satu belum ada hidayah. Ya. Belum ada hidayah itu kan mentok. Itu coba arahnya mereka menyembah batu sama sekali tidak ada arah pemikiran. Kecuali ya mulanya lamun je akale dinggo ya bakal ketemu kayak gini. Ya, saya beli rumah ya. Kan asli aja baru. Boro-boro pokok gawe apa? Pulang mata. Melaku gitu masa bisa. Jadi gitu. Jadi ketika akal dipakai tidak butuh pemikiran panjang, akan mengakui tidak akan ada keistimewaan. Ning waktu kang disembah. Jadi semuanya intinya satu, tidak ada hidayah, tapi kesambet saya. Jadi akal tidak bisa. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam ning Namrud kan. Siapa kang yang menghancurkan berhala kecil? Ya, Nabi Ibrahim tinggal balik. Berhala gede dapat ini. Dan tidak bakal diteruskan, langsung berbalik. Karena apa? Karena akal ketika dipakai sedikit saja, ya mereka akan memahami bahwa ini tidak ada keistimewaan, hanya sebongkah batu yang dipahati bening tangannya dewet. Kan gitu. Apalagi cerita pengarangnya di gawe sing korma, kempung di pangan tangannya. Mata disembah. Jadi dibikin semata-mata karena tidak ada hidayah. Jadi makanya Sam'un dibilang seperti itu. Bisik-bisik raja bisik-bisik. Ya Sam'un, laisa li anka sirrun maktub. Tidak ada di antara aku dan kamu kan rahasia, tidak ada. Apa sih? Ya pangeran bisa apa? Inna ilahana alladhi na'budu la yasma'u wa la yubsiru wa la yanfa'. Saya berubah. Ya pangeran kang disembah kan buru-buru gawe dheweke beli delem. Beli apa mana itu? Beli berhubung, beli delem, beli manfaat. Malah disarung ini umat ya. Di Bali. Kotak-kotak kayak catur. Iya, jadi semata-mata tidak bukan dari akal. Akal ketika digunakan sedikit saja akan punya kesimpulan ini sama sekali tidak layak jadi waduh peko. Jadi semata-mata hidayah. Lah terus kenapa kok ada kayak pengaran-pengaran Monggolan tuh? Karena apa? Karena diawali semua manusia itu ngakoni anak pangeran. Jadi manusia ketika berpikir tentang alam itu semuanya mengakui ada zat yang maha kuasa. Jadi mungkin dan tidak mungkin manusia kalau enggak udah langit semono gede gitu. Semuanya bergerak. Ketika akal dipakai semuanya punya kesimpulan pasti ada yang maha kuasa.
Semuanya punya. Makanya ada periode pencarian Tuhan. Jadi gimana? Jadi semuanya ngakuin nih ketika berpikir tentang alam semesta, semuanya mengakui pasti ada zat yang maha kuasa. Semuanya mengakui. Karena mereka tidak mendapat pelajaran agama. Kalau kita kan mendapat pelajaran agama, ada zat yang maha kuasa, dan ketahuilah zat tersebut gaib yang sifatnya berbeda dengan makhluk. Ya sudah, berhenti, tidak dicari. Mereka tidak punya pelajaran itu. Dulu aja tidak dulu apa. Akhirnya mereka memaksakan diri mencari. Ya wis, ente golek hutang, bukan pun pengaranan dan hutang. Ente golek laut. Semuanya itu ada tuh kalau pencarian Tuhan. Zamannya filsafat. Ya, Tuhan. Cari, dia tidak ada ketemu. Ada kesimpulan, tidak ketemu. Pancen memang pada dasarnya Allah berbeda dengan makhluknya. Segala sesuatu yang ditemu oleh makhluk, maka itu pasti adalah makhluk. Kan gitu. Mereka tidak punya pelajaran ini. Jadi yang pertama mereka tidak menemukan, tetapi mereka tetap yakin ada karena berjalannya alam semesta. Jadi mereka meyakini pasti ada, tidak mungkin tidak ada gitu. Akhirnya memaksakan diri, ya wis lah, daripada bertemu di gawe dewe. Bang kira-kira gambarannya maha kuasa, ndak saya papat. Jadi kan maha hebat lu sih, bisa bentuk kanan, kiri, depan belakang, tangannya apa-apa. Ya jadi ini simbol memaksakan diri. Atau yang tidak bisa akhirnya ya wis pokoknya anak, jadi larinya ke arwah dan sebagainya. Ya, jadi priben kisah apa gini, yakin ada, yakin. Jadi siapa? Gak tahu. Ya wis dibagi bela. Anak pangeran kang ngurusi udan, ngurusi langit, ngurusi bumi, seperti Hindu. Mutunya dewa-dewa. Nah, itu semuanya mereka dalam rangka manusia meyakini adanya Tuhan, tetapi memaksakan diri mencari Tuhan. Jahili ada dan memang tidak akan ketemu kecuali dengan keterangan agama untuk berhenti. Ya, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kalian tentang makhluk Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah. Jadi ini hasil dari memaksakan diri dari keyakinan adanya Tuhan. Padahal si bentuknya mau ya kayak waduh nih Bali kan waduh yang gede-gede. Jadi ketika ya ini dipancing, artinya dipancing oleh Syam'un supaya raja mengakui. Ayo raja, panjenengan jaluk nih panjenengan ya. Dari mengkonon tuh lempung di budel-budel dari bola mah. Dibisikis. Nah, ini tidak menyadari nih karena bentuknya bukan perdebatan secara langsung oleh Sam'un ini. Kayaknya langsung sih Sam'un di penjara. Seperti dua orang yang pertama itu. Wa kana Sam'un idza dakhala al-malik lan ana sapa Sam'un idza dakhala al-malik ing dalam nalikane manjing sapa Sam'un ning raja alal asnam ing atas berhala. Jadi rajanya ini mungkin masih merasakan Sam'un ini penyembah lamun mancing ning tempat penyembahan ya dulu mancing sapa Sam'un bidukulihi kelawan mancing raja wa yusalli lan salat sapa Sam'un katsiran kelawan akeh wa yatadarra'u lan debet-debet sapa Sam'un. Jadi pada mancing gereja tapi Sam'un di salat hatta dhannu sehingga padanya nasaba wong akeh anna Sam'un ala millatihim. Satu meneh Sam'un iku ing atase agamae ya wong akeh. Jadi semuanya mengira Sam'un itu Nasrani atau penyembah berhala karena melu mancing. Nah ini teknisnya tuh. Jadi ini sama tiga orang ini utusannya Nabi Isa. Cuma yang dua orang pertama langsung saja kalau raja obat wah yang di penjara dan Sam'un pakai teknisnya ini
Faqala al-malik lirrasulain, maka ngendika sebagian ngendika dikit raja ya. Sapa al-malik raja lirrasulaini maring utusan loro. Yang pertama tuh yang di penjara. In qadara ilahukum alladhi ta'budanihi. Lamun mampu sapa pangeran sirah. Alladhi ta'budanihi kang nyembah sapa sirah ing pangeran. Ala ihya'il amwat ing atase nguripaken pira-pira wong mati. Aman nabihi wa bikuma. Aman maka bakal iman sapa kita bihi kelawan pangeran sirah wa bikuma lan kelawan sirah. Akhirnya mungkin penasaran raja itu yang waduh pangerannya hebat tuh pangerannya anu sih akhirnya sekalian ditantang kalau bisa menghidupkan orang mati ya jadi menghidupkan orang mati itu mukjizat. Nah perkara mukjizat ulama juga membahas mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa yang seperti itu bisa tidak artinya bisa di sini mungkin tidak Allah memberi kepada selain Nabi dan Rasul. Tapi tentu namanya bukan mukjizat. Cuma lamun sih keahlian seperti itu. Nah, bisa tidak. Nah, ulama menyimpulkan luar biasa atau istilahnya kehebatan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul yang punya nama mukjizat, maka kehebatan itu juga tidak mustahil Allah berikan kepada yang lain. Jadi lamun jangan wong bisa mengkono tidak mustahil. Tapi yang bisa penasaran tuh di ilmu. Cuma seandainya, tapi itu tetap kita harus koreksi. Seandainya terjadi, maka kita tidak memustahilkan. Ya, itu. Wal auliya daru karamatin rujam. Rutab. Jadi para aulia itu juga memiliki keramat. Keramat sama mukjizat dari sisi sesuatu yang luar biasa sama saja. Cuma kalau mukjizat itu bekal para utusan Allah. Kalau karamah itu sih kelebihan yang Allah berikan kepada para wali. Ya, cuma bentuk dan gambarannya sama sesuatu yang luar biasa. Tidak mau amal dia cerita, tidak mustahil. Nah ini bukan Nabi Isa ini diminta untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Qala ilahuna qadirun. Waduh. Dijawab oleh dua orang tadi, ilahuna qadirun. Utai pangeran kita iku qadirun kuasa. Ala kulli syai'in ing atas saben-saben suci. Tapi ya pancen utusan Allah lamun sampean sia aja. Itu Gusti Allah Maha Kuasa ditantang siap. Barang ini belum pom. Ya bukan Gusti Allah yang tidak bisa. Dan sampean. Faqala al-malik maka ngendika sapa raja innaha huna mayitan ning kene ana mayit mata mundu sab'ati ayyam yang meninggal 7 hari yang lalu. Wa inni akhartuhu lan satu ingsun ngakhiraken ingsun. Ya, di sini ada mayit 7 hari yang lalu meninggal tapi belum dikubur. Ya, dikubur. Rupanya ki aturannya dibuat terus nih Kristennya. Ditaruh nih rumah ya ditaruh nih rumah duka ya, terus dina. Iya. Hingga nih rupanya lamun bahasa agama di syariatnya. Walam adfin hulan durung mendem ingsun ho ing mayit hatta yarji'ahu sehingga balik bapaknya. Waduh kalau bapaknya seminggu. Ya. Mampu tidak, bau tidak, wah sudah punya ahli punya kaitannya herbal dan seterusnya memang asal nih ahli. Itu juga tidak bau punya obat. Ya zaman sih bahasa di balsam. Kalau balsam itu mana? Kaplang. Iya di balsam betul. Ya. Ini 7 hari ini. Wa kana al-ab ghaiban lan ana sama bapane gulungan. Kebetulan ana mayit itu dina dulu dipendam. Coba diuripaken. Fajahu maka teka sapa wong akeh dalam mayit maring mayit. Wa qad taghayyara launuhu lan temen wis poah apa warnane mayit. Ya itu dina.
Faja'ala yad'uwani rabbahuma, maka dadekake sapa wong loro mau ndonga ning Gusti Allah, ning pangerane rajulain. Ala niatan terang-terangan. Waduh donga. Pemakam itu. Wa ja'ala Sam'un yad'u rabbah. Lan ana sapa Sam'un ya donga, Sam'un mana donga. Ini yang jelas berarti sudah ada setting sama dua orang tadi. Ini tiga orang kenal nih Sam'un ini, memang utusannya Nabi Isa semua. Sirran hale alon-alon. Makanya strategi itu harus ada. Di dalam dakwah itu harus punya strategi siasi, politik siasatnya. Ya, siasat itu ada. Dan seseorang di dalam dakwah itu harus punya siasat. Laka siasat ya. Orangnya bodoh, iya menyerahkan diri ya. Harus siasat harus. Faqamal mayit, maka tangis sapa mayit. Waduh biidnillahi ta'ala kelawan izin Gusti. Ini bukan Nabi Isa, ini muridnya Nabi Isa ini. Faqala, maka ngucap sapa mayit, ini qad mutu sab'ata ayyam, satu ning ingsun iku wis mati 7 dina. Wa mutu musyrikan, lan mati sapa ingsun iku musyrik. Wa adkhaltu, maka nglebakan ingsun fi sab'ati awdiya dalam 7 pira-pira jurang. Minan nari saking neraka. Waduh cerita alam barzakh. Kami akan kayak mati surya. Itu dina toli dilebakan yang pitung jurang saking geni. Fa ana uhadirukum, maka utawi ingsun iku meden-meden sira kabeh. Oleh karena itu saya peringatkan kalian semua. Amma antum fi saking barang kang utawi sira kabeh di dalam. Ya, tentang apa yang sedang kalian lakukan aku peringatkan. Itu salah ono. Buktinya masih neraka. Fa aminu, maka iman sira kabeh billahi kawan Allah. Tumma qala mayit, maka ngucap sapa mayit, futihat abwabus sama. Dibuka pira-pira langit, kalawange langit. Fa idan, maka dumadakan nadhartu ningali ingsun. Ra'aitu syaban, ningali ingsun ing wong nom. Hasanal wajhi, bagus raine. Yashfa'u liha ulai thalatha, kang paring syafaat ing mungkon-mungkon wong telu. Faqala Malik, maka ngendika sapa Malik, wa man thalatha, sapa wong telu? Akhirnya kondangan penyamaran Sampun ini. Ya, karena mayit tadi melihat ke langit, langit terbuka, melihat seseorang yang wajahnya bagus. Wallahu a'lam, rupanya mungkin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niki memberikan syafaat di wong telu. Sapa wong telu jadi raja ya. Ternyata mungkin mayitnya diundang batin ki sampun. Yang diberi syafaat kanjeng. Nah, berarti kebuka tuh. Wa man salasah, kata raja, siapa tiga orang tersebut? Qala, ngucap sapa mayit, ahaduhum utawi salah siji telu iku Sam'un. Wa hadzani lan wong loro iki. Ya ini tiga orang ini yang saya lihat bersama seseorang yang ganteng. Wa asyara ila sahibaihi, lan awa isyarat sapa mayit maring wong batur loro desa. Fata'ajjabal Malik, maka dadi heran sapa raja. Walamma alima Sam'un, lain dalam sumangsana yang ngerti sapa Sam'un. Anna qaulahu, satuhune ucapan mayit qad athara fil Malik, ngelabeti ning raja. Setelah Sam'un merasakan keterangannya mayit ini membekas di hati raja, akhbarahu bil hal. Akhirnya Sam'un menceritakan akan keadaan yang sebenarnya, bahwa dirinya sebenarnya bukan musyrik, bahwa dirinya sebenarnya adalah utusan Nabi Isa, dan bahwa dua orang ini sebenarnya adalah temannya. Ya, ini sudah jelas sih. Wada'ahu ilal Islam, lan ngajak Sam'un maring raja ilal Islam, maring manjing Islam. Fa'amanal Malik, maka iman sapa raja. Wa amana qaumahu, lan iman sapa kaum raja kabeh iman. Yang mulane ndase kan dicekel budute melu guru kan gitu. Ya. Aja budute dicekel ya. Obat-obat. Iya lamun beli kesepak untung.
Wa kafara lan pada kafir sapa al-akharuna liyane kabeh. Ya, banyak yang ikut beriman bersama raja dan juga banyak yang tetap kafir. Wa man lam yu'min sahha Jibril, sapane wong kang ora mukmin sahha jerit sapa Jibril malaikat Jibril. Apa ning ngono? Mongko apa bengor. Bahasa Jawa itu. Bengor apa ya? Bengok ya. Bengok. Iya, bengok apa jadi? Alaihi salam. Sayhatan kelawan sak bungoan. Pahalaku maka mati kabeh. Jadi cerita tentang dua orang yang memang tafsiran dari surat Yasin. Apa ayat Yasin kaitannya Nabi Isa mengutus utusan. Apa lu ayatnya lo? Hilang ayatnya. Apa siapa? Kemudian lainnya. Apa ayatnya? Maksudnya selama kuasa atau kali nggak bisa ceritain. Masih mau saya lagi. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Nah, itu cerita tentang utusan, cerita lengkapnya yang tadi. Jadi apa, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang satu desa, ashabal qaryah idjahum mursalun, ketika datang kepada desa itu utusan-utusan. Id arsalna ilaihim itsnain, ketika aku mengutus dua utusan datang ke desa tersebut. Yang ditafsiri desa tersebut adalah Intofiyah. Ya, ketika dua orang ini datang dengan caranya fakadzabuhuma, kemudian orang desa itu tetap mendustakan. Kalau melihat cerita yang baru dibaca tadi, dua orang ini bahkan dipenjara. Fa'azzazna bithalithin, maka ingsun Allah menguatkan dua orang tadi bithalithin dengan yang ketiga, yaitu Syam. Ya, bilang lagi maca Yasin, waduh, dibaca kalau kelingan abdi ya. Nah, itu salah satu riwayat penafsiran dari ayat tersebut. Waqilan wa fi riwayatin ya. Wa fi riwayatin, lan ing dalam siji riwayat kila diucapakan, dalam riwayat lain diceritakan inna ibnatal malik, satu ini putri Malik ketufiat, teman-teman, meninggal sapa ibnatul Malik. Oh, dalam riwayat lain yang meninggal itu bukan anak laki-laki tapi putri raja. Faqala Syam'un, maka ketika sapa Syam'un, ya ayyuhal malik, hei raja, utlub min hadaini rajulain. Jadi ini apa? Cerita masih sedikit diulang. Ya, dengan riwayat yang meninggal itu bukan anak laki-laki tapi putri raja. Syam'un mengatakan kepada raja, utlub min hadaini rajulain, mintalah kepada dua orang ini. Untuk apa? Ayyuhya ibnatak. Ya, yentang muripakan sapa rajulain ibnataka ing putri panjenengan. Coba wahai raja, minta kepada dua orang ini untuk menghidupkan putrimu yang meninggal. Fatalabal malik dzalika minhuma, maka raja meminta untuk menghidupkan mayitnya, putrinya dari dua orang tadi. Faqama, maka ngadeg tegese tangi sapa rajul ini wa shallaya lan salat. Makanya kalau doa-doa itu yang paling utama sebelumnya salat. Doa apa bagus, namun ada kesempatan salat dulu. Ya, salat apa? Salat sunnah. Ya, kebetulan waktu duha ya salat duha, atau secara khusus biasanya namanya salat hajat atau salat
Pokoknya 2 rakaat itu sangat baik sekali untuk mengiringi doa kalau mau mematikan yang kita panjatkan. Jadi doa itu bakal lebih landep lamun diiringi ibadah. Diiringi ibadah. Contoh Yasin. Ya, jadi lamun duit Arab kan duit doa. Dikawin Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lan Yasin niat pengen doa. Oh no. Niat pengen doa moga-moga diijabah. Iya, Pak. Fatihah dibaca, Yasin dibaca, doa dibaca. Ya. Susah besar gitu. Lamun bahasa sih Al-Fatihah wa Yasin biniati apa ono. Lalu dijawab nang ya. Ya Allah Gusti niat maca Fatihah kalau Yasin kelawan niat moga-moga badhe donga diijabah. Al-Fatihah dibaca, Yasin dibaca. Kan sudah dibaca di awal-awal. Yasin 5 qiraat lah. Yasin itu untuk apa kalian baca? Nah, sekarang baca Yasin niat kanggo mengantarkan doa supaya diijabah. Tapi lo nggak bener aja 12 hak. 12 kan sih bisa balik dewek. Bumerang gitu, 12 aku bumerang. Nah, kemudian lebih dari itu dengan sholat. Jadi punya ingin doa, alangkah indahnya diawi dengan sholat. Nah, ini faqoma maka kami wasalaya sholat. Wada'a walan donga ni Gusti Allah. Fil alaniyah dalam terang-terang. Wa sam'un ma'ahu malan utawi sam'un di dalam semertane rajulain. Sam'un yang menyertai fisri dalam alon. Fa ahya Allah taala al-mar'ah. Maka muripakan sapa Allah al-mar'ata ing wong wadon iku. Akhirnya putri rajanya bangun. Bahkan kalau ini sih sudah dikubur. Wa syaqqalan bedah apa al-qabr kuburan. Kuburan yang buka. Wajah wadon kan. Fakharajat maka metu sapa imrah. Faqalat maka ngucap sapa imrah aslimu manjing Islam kabeh. Ya iya. Karena mereka setelah masuk alam barzah akan mengetahui kebenaran. Tangi maning kan langsung menyampaikan. Fa innahuma maka satuhuna sila loro iku shadiqani bener karone. Tumaqalat maka ngucap sapa imrah fama adunnukum taslamuna. Maka orangnya na ingsun adunnukum ing sira kabeh taslamuna pada manjing Islam kabeh. Cuma sa'alal malik min ibnatihi. Maka nuli Malik bertanya nih putrinya. Kaifa haluki fil akhirah? Bagaimana keadaanmu di akhirat? Qalat li sab'atu ayyamin mundu ana muttu. Qalat ucap sapa imra'ah. Li kadua ingsun sab'atu ayyam pitung dina. Mundu ana muttu ing dalam awit mati sapa ingsun. Urid tu ditampakkan ala a'mali ngatas amal ingsun. Fawajatu maka nemoni ingsun nafsi ing awak dewe ingsun iku kafiratan kafir. Wa ba'da dzalika uditu lan dalam sawise mengkono ditampakaken uditu dia disiksa kula yaumin ing dalam saben-saben dina fi darin minan nar ing dalam tempat atau ruangan saking geni. Disiksa terus Pak, nanti Bapak. La yusbihu adzab wahidin biwahidatin. Yang mana satu siksa akan berbeda tidak menyerupai siksa yang lain. Jadi macam-macam itu banyak. Ya, ada petungan, ada tempelengan itu macam-macam. Falamma kuntu fi dari sabi'ah maka dalam semangsane ana ingsun dalam ruangan yang ketujuh ja'u maka pada teka kabeh malaikat diruhi kelawan nyawa ingsun. Setelah 7 hari malaikat datang membawa nyawa saya. Tidak jasa di maring awak ingsun. Sebab lagi di tangeakan hari ke-7 sih. Faqalu maka pada ngucap sapa malaikat unduri ilal hawa ningali sira maring langit. Coba lihat ke atas. Panadzartu maka ningali ingsun. Waqad futihat abwabus sama lam temen dibuka pira-pira langit, lawange langit. Wa ra'aitu rajulan hasanal wajhi. Lan ningali ingsun wong lanang kang bagus pisan. Madda yadahu memanjangkan tegese memberikan tangannya
yasfa'u li haula'i thalatha paling syafaat maring mukon-mukon wong telu. Faqala Malik maka ucap sapa Malik, man thalatha sapa orang tiga itu? Faqala maka wong wadon mau ucap hadza syab wong nabiki ta'li sampun kersaakan sapa yang doa sampun. Wa hadzani lan wong loro iki. Ta'li hadaini rajulain. Harapakan sapa wong wadon wong lanang loro iki. Tumakalat makanya diucap sapa yang doa ya abi. Duh bapak ingsun haula salata utai mukon-mukon wong telu qad akhaduni min dhafirati teman-teman ngalap sapa wong telu ni ingsun min dhafirati saking ubun-ubun ingsun wa akhrajuni lan akan kabeh minan nar saking neraka fafatahtu aini maka buka apa mata ingsun memang meninggal ya nyawanya dibawa ke alamnya alam barzah antara siksa atau di ya. Tapi masih kontak masih nyambung ya, jadi jasad atau tempat jasad yaitu kuburan yaitu menjadi pintunya itu mana ziarah ya tekan jadi diambil panggil lagi sudah dibawa di pondokan barzah kononnya dok mana balik ning awak gitu mana di kuburan mana wis mancing awak mana ya melek Fafatahtu aini maka buka ingsun ing mata ingsun fara'aitu nafsi maka ningali ingsun fi hadzal makan ing iki panggonan. Tsumma talabatul ibnah maka nu dijaluk sapa putri min rasulain saking utusan loro ayyaruddaha ila makaniha yen tambalekaken maring panggonane. Faraddaha maka balekaken sapa rajulain ha ing wong wadon fa'adat maka balik ila qabriha maring kuburane wong wadon. Ini perjalanan ketiga banyak kesana Gusti Allah. Itu di antara riwayat ya dibaca langsung ya, kalimat-kalimat ya ulang cerita. Kesimpulannya itu beberapa riwayat. Masih ada riwayat yang selanjutnya melengkapi. Wa fi riwayatin lain dalam siji riwayat amanat iman sapa putri. Waruddat lan dibalekaken ila qabriha maring kuburane wong wadon. Jadi matinya ganti asale suul khotimah jadi husnul khotimah. Ya. Wa fi riwayatin lain dalam siji riwayat ma amanal malik ora iman sapa raja. Oh, ada yang meriwayatkan rajanya tetap beriman. Bal baqiya ala kufri, balik tetap ingat si kafir raja. Tsumma qala al-malik maka dari ngucap sapa raja lahum maring wong telu majitu hadzal balad illa bin nifaq. Ora teka sira kabeh ing iki negara angin kelawan kemunafikan. Ini riwayat yang mengatakan rajanya tidak beriman dan akhirnya berbalik menuduh tiga utusannya Nabi Isa dianggap munafik. Tapi riwayat yang lebih banyak rajanya akhirnya Islam. Dan ini beberapa riwayat sebagai bentuk penafsiran yang jelas terjadi Allah Subhanahu wa taala mengutus dua utusan yang akhirnya didustakan kemudian dikuatkan dengan utusan yang ketiga. Ceritanya bagaimana? Intinya tiga orang ini semuanya utusannya Allah yang diutus lewat Nabi Isa. Nabi Isa nyuruh, sudah dakwah mana? Oh gitu. Ditolak, akhirnya kasih dapat kabar. Nabi Isa, apa? Di penjara. Itu sambung. Sambung ke sana. Selamatkan dua orang itu. Ya sambung nyusul. Ya semuanya perintah Allah. Karena apa? Karena Nabi Isa tidaklah memerintah kecuali atas perintah Allah. Jadi semua para nabi itu tidak memerintah kecuali atas berdasarkan wahyu. Makanya walaupun lewat lisan Nabi Isa, hakikatnya perintah dari Allah. Makanya masuk di surat Yasin ya Allah. Fa'azzazna bi'alihi. Maka aku kuatkan dengan utusan yang ketiga. Nah itu lanjutan penafsiran berdasarkan beberapa riwayat
cerita Intokia sengaja diwaca baya cerita menolong ya. Intokia dia mengatakan iya Ethiopia dia mengatakan kawasan Mesir ya. Kemarin itu sudah disinggung kalau nggak salah. Ya jelas Nabi Isa itu di Mesir. Nah Afrika kan sebelah Mesir. Ya, Afrika itu sebelah Mesir. Ya. Jadi Mesir itu bahkan masuk kategori Afrika putih istilahnya. Afrika tapi putih. Ya, Mesir. Ethiopia. Ya, ada pembahasan silakan. Ya, kita ngobrol apa? 5 menit, 10 menit. Mungkin mangga. Ya, beli kudu tema, di luar tema beli apa? Asal aja matematik tuh bisa kita. Ya, mangga. Kira-kira aja itu, saparan ya itu. Ini kan jelas pertama kan. Allah Raja ya. Raja Indonesia ya. Nah kita terus pernah ngurung istilah wong tua punya ngomong karena sampun Zaidun Maimun. Maksudnya apa kok? Makna pun sampun apakah sampun kian dong? Arti saja mana? Sering ngomong dong sampun Zaidun Maimun. Biasa jadi seperti apa dah? Dibahas apa dah? Nasihat. Iya apa maksudnya? Sering ngomong. Iya. Maksudnya apa? Nasihat apa? Dipaham misalnya gitu. Cuma kan jelas ya kaitannya ketika ngerungu sampun yang kadang di aran bocah, makanya maksud memang sampun ini. Sampun utusan. Jadi bisa dikatakan termasuk nama-nama nabi. Nama nabi. Nabi Samuel. Tadi dibaca aja Samson. Samson ya. Tapi nggak gosin ya. Nah, setelah kita mengetahui tulisan, ya tinggal diluruskan. Bukan tanggal wong karena sampun atau samiun, itu nggak gosin gitu ya, pilih. Ya, kan usul gini tulisannya. Sampun nggak gosin gitu ya. Samson. Jadi kan jelas kadang-kadang kang aran-aran nabi cenderung Syam atau Ibrani dan seterusnya. Kadang penulisan suka Samuel itu pakai sin besar pada bukan sin cilik. Itu Samuel tapi Samuel. Daniel nama nabi. Daniel sih gampang. Cuma ya kang akeh mirip antara sin Samuel. Kabeh sin gede. Itu Samuel tapi Samuel. Namun Samuel sih tergantung kalau mengikuti kaitannya aran Nabi Syamun ya sin gede. Tapi kalau mengikuti sing Sami'a ya sin cilik. Ya tidak mengenal Samingun. Itu maksudnya apa loh? Ya kang mana nengru ya berarti sin cilik. Samingun, itu aran Nabi Bungen kan? Oh ya berarti sin gede. Sin gede. Syami'un. Syam. Ya ada lagi? Apa? Ada? Masalah hijab bisa menghidupkan orang mati. Ya. Apakah hanya suatu kemudian atau bisa berlanjut lama seperti hidup ini? Tahu di peta? Ya. Apa meskipun langsung kayak kan Pak Firiyatin saja mana kan? Iya. Maksudnya yang tercatat dalam sejarah kan tidak sekali kaitan dengan dimakan orang mati Bu ya. Yang tercatat dalam sejarah memang rata-rata kembali mati. Ya kembali mati. Ya baik Nabi
Nabi Isa pernah, atau yang Samun, atau yang beberapa cerita yang lain itu memang kabeh balik mati maning. Dan wallahu alam itu sebenarnya artinya hidup di sini ya kaitannya sebagai mukjizat saja. Namun pada dasarnya ketentuan yang mendasar bahwa wong mati itu sekali. Mati itu sekali. Ya, jadi akhir hayat itu sekali dan seterusnya. Ya, jadi seperti ini sebatas kaitannya mukjizat muripakan biidznillah yang mati. Cuma sekali lagi beberapa yang terjadi yang tercatat sejarah itu kabeh langsung mati-mati. Ini kayaknya terus Nabi Isa, kemudian Bani Israel zaman Nabi Musa pernah jadi mencari siapa pelaku. Ana mati siapa pelaku yang pembunuhnya. Ada kan dicari Nabi Musa oleh wahyu kongkon disabet nganggo buntute sapi. Sabet nganggo sapi. Urip. Itu juga sama, semuanya mati. Jadi hidup. Jadi yang tercatat sejarah beberapa kali kejadian itu mati kabeh. Maksudnya kembali mati. Ya itu diantaranya, dan ya barangkali itu yang bisa dibaca pada malam hari ini. Ya, kalau seandainya gambarnya dari buru-buru ya pancen cerita beberapa riwayat lanjutan dari pertemuan yang lalu. Jadi cerita ini sebenarnya juga riwayat-riwayat sebelumnya sudah sama. Paling kaitannya kan mati ku sapa anak kereta wong sejen kayak gitu. Banyak sedikit bisa, dan insyaallah melanjutkan kepada berikutnya dengan pelan-pelan dan juga tetap diakhiri bukan tanda pidakonya bahas fikih atau apa. Takon masalah jawaban sih belum tentu kan nulis yang takon. Bisa ya ada jawab. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya